ASN bangga melayani bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Ramdana, peserta Latsar CPNS golongan 3, angkatan 31, kelompok 4, NDH 33. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas yang kedua, agenda ketiga hari pertama, yang berjudul Aku, Smart ASN, dan Instansiku. Adapun pokok bahasan kita pada hari ini adalah yang pertama profil instansi, kemudian tugas di instansi, layanan yang diberikan, standar layanan yang ingin dicapai, dan yang kelima adalah keterkaitan tugas dengan tujuan instansi. Yang pertama adalah profil instansi. Instansi tempat saya bekerja adalah Puskesmas Anjer Pasar, terletak di Jalan Trans Kalimantan, kilometer 26,5, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Puskesmas saya ini terletak dekat dengan perbatasan dengan Kalimantan Tengah, kurang lebih sekitar 4 km, jadi tidak sedikit masyarakat dari Kalimantan Tengah yang juga berobat ke Puskesmas Anjer Pasar. Kemudian yang kedua adalah visi dan misi Puskesmas. Visi Puskesmas Anjer Pasar adalah mewujudkan masyarakat sehat di wilayah Kecamatan Anjer Pasar. Kemudian misinya adalah memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar, kemudian memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan. Dan yang ketiga adalah menjalin kerjasama lintas sektor dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan. Adapun struktur organisasi Puskesmas Anjer Pasar dipimpin oleh Kepala Puskesmas, kemudian membawahi beberapa bagian yaitu tata usaha, kemudian penanggung jawab unit kesehatan perorangan, penanggung jawab UKM atau unit kesehatan masyarakat, dan penanggung jawab jaringan puskesmas. Instalasi farmasi atau apotek sendiri ada di bawah tanggung jawab unit kesehatan perorangan. Puskesmas Anjer Pasar membawahi sekitar 15 desa. Jadi cukup banyak desa yang masuk dalam lingkup kerja Puskesmas Anjer Pasar, sehingga cukup banyak pula jaringan puskesmas yang ada di Puskesmas Anjer Pasar, yaitu sebanyak 19 yang terdiri dari Pustu dan Puskesdes. Kemudian tugas apoteker di Puskesmas itu terbagi dua, yaitu yang pertama pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, dan yang kedua adalah pelayanan klinik. Contoh pengelolaan sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai, yang pertama adalah kegiatan pelaporan dan permintaan obat via digital. Ini dilakukan setiap awal bulan dan akhir bulan. Kemudian di sini kita lihat bagaimana penerapan salah satu prinsip Smart ASN, yaitu menguasai teknologi informasi. Kemudian yang kedua adalah kegiatan pengelolaan obat yang diterima dari instalasi farmasi Kabupaten Barito Kuala. Kemudian yang ketiga adalah penyimpanan obat dan BMHP sesuai standar yang berlaku. Jadi masing-masing obat itu berbeda cara menyimpannya, ada yang pada suhu dingin, ada yang pada suhu ruangan, dan lain sebagainya. Kemudian layanan farmasi klinik. Contohnya adalah kegiatan pelayanan resep, kemudian kegiatan pemberian informasi obat kepada pasien. Di sini kita lihat salah satu penerapan prinsip Smart ASN, yaitu hospitality atau keramahan. Bagaimanapun keadaan pasien, kondisi emosional pasien, baik dia sedang terburu-buru atau dia sedang emosi, kita sebagai apoteker harus tetap ramah dan memastikan pemahaman pasien untuk obat yang diterimanya. Kemudian yang ketiga adalah penyuluhan kesehatan secara berkala. Di sini kita lihat juga bagaimana penerapan prinsip Smart ASN, yaitu berwawasan. Jadi sebelum kita memberikan penyuluhan kepada masyarakat, sebaiknya kita sebagai pemateri juga harus paham terkait tema yang sedang diberikan. Ini dia standar layanan yang ingin dicapai, terutama pelayanan kefarmasian di puskesmas. Itu terbagi dua,
yaitu yang pertama adalah pengolahan sedia informasi dan BMHP. Di sana ada 8 standar. Yang pertama adalah perencanaan, kemudian pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, pemusnahan dan penerikan, dan yang kedelapan adalah administrasi. Kemudian yang kedua adalah pelayanan farmasi klinik. Terdiri dari 7 standar. Yang pertama adalah pengkajian dan pelayanan resep, pelayanan informasi obat, konseling, visite khusus puskesmas rawat inap, kemudian pemantauan dan pelaporan efek samping obat, pemantauan terapi obat, dan yang ketujuh adalah evaluasi penggunaan obat. Tentunya dengan banyaknya standar yang harus dicapai dalam pelayanan kefarmasian di puskesmas, ini merupakan proses yang panjang dan tiada henti. Jadi kami sebagai apoteker senantiasa berusaha untuk memenuhi setiap standar pelayanan yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan. Kemudian pokok bahasan yang terakhir adalah keterkaitan tugas apoteker dengan tujuan instansi. Salah satu misi dari Puskesmas Anjer Pasar yaitu memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar. Ada 3 hal menurut saya keterkaitan tugas apoteker dengan tujuan Puskesmas Anjer Pasar ini. Yang pertama adalah memastikan pasien mendapatkan obat yang rasional sesuai kebutuhannya. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat untuk menjaga kesehatan melalui kegiatan promotif dan preventif. Dan yang ketiga adalah memastikan distribusi obat yang merata ke jejaring puskesmas di desa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pengobatan. Di sini kita juga melihat bagaimana penerapan prinsip SMART ASN yaitu berjejaring, networking, yang tujuannya adalah pemerataan kebutuhan masyarakat. Demikian paparan saya terkait tugas aku, SMART ASN dan instansiku. Terima kasih atas perhatiannya.